صل على سيدنا محمد اللهم صل وعلى أشرافنا صدورنا وتذكر بها ويسير بها محمد لكل عسر يسرا ولكل داء دواء ولكل سقم شفاء وصلاة تجعلنا أهلنا وأولادنا وذرياتنا من أهل العلم ظاهرا وباطنا وتحشرنا وتحشرهم في عبادك الصالحين أما بعد. Para hadirin jamaah kaum muslimin wal muslimat, mudah-mudahan ngaji kita rutin tiap minggu habis subuh diberikan manfaat barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemanfaatan keberkahannya adalah bisa menangkapnya karena dengan Allah ditumbuhkan rasa simpati atau cinta kepada bahasanya Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya Allah itu disebut bahasa Arab. Ahibbul Arab, cintailah bahasa Arab. Apa bahasa Arab itu? Fa innahu lughatullah, karena bahasa Arab itu bahasanya Allah. Berarti yang dicintai adalah bahasa Arab yang bisa menangkap bahasanya Allah. Bukan semata-mata jenis bahasa. Kalau jenis bahasa itu berarti ada ketidakadilan. Kenapa Allah harus menciptakan beberapa suku dan bangsa dengan bahasa yang berbeda-beda, kalau memang bahasa Arab adalah bahasa yang terbaik? Itu logikanya begitu. Kenapa gak langsung diseragamkan saja bahasa Arab semua? Nah, apalagi kemudian Nabi Muhammad SAW itu lahirnya dan berbangsa Arab, lalu kemudian diangkat menjadi Rasul untuk sekalian alam, untuk semua manusia. Kenapa kok gak dibahasa Arabkan semua aja biar Rasulullah dakwahnya enak? Kok ada yang kalau ikut benua ya, kalau kok ada benua Afrika, benua Eropa, atau kalau ikut bahasa kok banyak bahasa-bahasa. Kuasanya Allah, kita disuruh beriman kepada Allah, sementara perangkat-perangkatnya adalah bukan bangsa dan bahasa setempat. Kok bisa ya? Diutus Nabi yang orang Arab, diberi Quran yang dengan bahasa Allah berbunyi bahasa Arab, sasarannya adalah kafatan linnas. Rasulullah itu diutus untuk semua manusia. Disuruh iman tapi ki soro belajar. Harus belajar bahasa. Untung kiai-kiai kita bisa ngerti bahasa Arab. Makin lebih nireng Arab. Berarti oleh belajar. Kira-kira hebat mana orang Arab yang dengan berbahasa Arab dengan orang yang bukan Arab tapi bisa bahasa Arab? Untung Islam ini nabina benireng matura. Coba Rasulullah lahir Bengkalan Otabe Sampang, pas Quran bahasa Madura, sesosareng Arab ajar Madura. Kan begitu nanti mikirnya itu.
Maka ada seorang kiai, ya tahun 1900 awal lah, berarti sudah masuk abad 20 awal, namanya Syekh. Syekh itu berarti orang alim. Yang ngasih Syekh itu karena orang lain. Syekh itu bukan ngaku, Syekh itu pemberian. Kayak Ki Hasyim Asy'ari itu kalau di luar negeri panggilannya Syekh Hasyim Asy'ari, bukan kiai, Syekh. Berarti yang alim mungkul lah kan. Senyak syaki kealimannya bukan hanya orang Indonesia. Ada lagi Syekh Ihsan Al-Jampesi. Al-Jampesi. Ada sesepuan boleh Syekh Mahfud At-Termasi, orang Termas, Pacitan, ya kan, ulama-ulamanya itu. Ada lagi Syekh Abbas, karena rumahnya Minangkabau, Sumatera Barat, maka dipanggil Al-Minangkabawi. Ada Syekh Abbas, tempatnya Kalimantan, As-Sambasi. Itu punya kitab semua loh yang saya sebut. Orang Sambas, orang Madura keengang ke Sambas nih kan. Nah, terutama orang Madura yang pernah tinggal di sana waktu Kisru, ya, dengan Sambas, banyak korbannya itu. Sampai saya dulu mondok itu ada santri yang datang dari Sambas, tapi orang Madura, ya, langsung panggilannya Sambas. Jadi sempat diselamatkan, lalu keluar dari Sambas, mondok akhirnya. Bapak ibunya masih di sana. Rek Madura tapi. Syekh Ihsan Al-Jampesi. Jampas itu mana? Ada yang tahu? Kediri. Ya, namanya desanya Desa Jampas. Biar tahu. Kakaknya Syekh Ihsan ini namanya Dahlan. Kiai Dahlan ini jadi mantunya Ki Abdul Karim yang punya pondok pesantren Lirboyo di Kediri. Syekh Ihsan ini buat kitab namanya Sirajut Thalibin. Penjelasan kitabnya Imam Ghazali. Sekarang kitabnya masih ada itu dan jadi kurikulum di Mesir. Yang kuliah di Al-Azhar itu ngaji kitab itu, karangannya orang Indonesia loh. Penasaran yang di sana waktu itu masih hidup, datang ke Indonesia. Enggak siapa sih ngarang kitab ini, datang ke Indonesia, jumpa dengan pengarangnya. Nggak taunya pengarangnya diajak ngomong Arab nggak bisa. Ngarang kitab bahasa Arab 4 juz, didatangi dari Mesir, diajak ngomong Arab nggak bisa. Kaget. Diajak ngomong nggak bisa, tapi kok ngarang kitab gitu. Karangan kitabnya bagus bahasa Arabnya. Waktu itu ditemani oleh Ki Wahab Hasbullah. Ya, ini kan sejarah. Ki Wahab Hasbullah. Ini Ki Wahab ini pinter bahasa Arab, pinter ceramah bahasa Arab bareng. Katanya Ki Wahab Hasbullah, loh, nggak usah kaget. Kiai-kiai Indonesia itu pinter-pinter, alim-alim bahasa Arab, tapi nggak bisa ngomong. Sebab belajar bahasa Arabnya bukan untuk ngomong. Bukan untuk ngomong dengan orang, tapi untuk bisa memahami, bisa berkomunikasi dengan yang ngarang kitab sampai paham betul isinya. Ya, bukan untuk ngomong-ngomong dengan manusia, dengan orang Arab. Ajar bahasa Arab benih parlonek yang terlalu mau cakar yang Arab. Mungtar ke Arab gampang, tak usah belajar bahasa Arab. Pakai bahasa salah paham bisa kan begitu. Ya, apa bahasa salah paham? Makilah salah sebenarnya paham kan begitu kan, salah paham namanya itu. Bahasa salah paham mungtar ke Mekah sampai haji lekangkui bahasa benih bahasa Arab, bahasa salah paham. Walaupun salah yang penting paham. Mungtar ke tuku sampai mau beli gak usah ngomong Arab. Mungtar bisa ki repot ajar.
masuk ke toko tekuk share. Nah, kan langsung paham itu tokonya itu, oh meler ya kayak gitu. Kalau gitu sudah tahu kalau mau beli, kalau usah pakai ngomong bahasa Arab, itu kan namanya bahasa salah tapi paham, sehingga bahasa salah paham namanya ya. Makai pinter cara pun tanya bebas saya reken di Arab bentar ke toko ya. Walaupun nggak bisa bahasa Arab, kalau bawa uang insya Allah dilayani. Nah, itu diantaranya. Apa tadi urutannya itu? Jadi barokahnya ngaji itu supaya oleh Allah diberi rasa simpati, senang kepada bahasa Arab. Yang saya maksud sekarang ini bukan bahasa Arab itu, tapi bahasa Arab bahasanya Allah. Bahasa Arab bahasanya Allah. Apa bahasanya Allah itu? Lanjutkan hadisnya. Walughatul Quran. Kalau ingin tahu bahasanya Allah, bahasa Quran itu bahasanya Allah itu. Ya. Tapi karena Allah itu bukan makhluk, maka bahasanya Allah sebenarnya tidak ada hurufnya, tidak ada suaranya. Setelah ditulis pakai bahasa Arab di Quran itu sudah bukan bahasanya Allah, karena bahasanya Allah gak berbunyi abata saja. Yang bunyi abata saja itu manusia, makhluk. Sebisa nangkep bahasan Allah siapa? Nabi Muhammad SAW. Ditulis saja. Setelah ditulis itu bukan bahasa Allah. Coba, apa yang bahasanya Allah? Isinya. Makanya akhirnya ulama berbeda pendapat. Katanya Imam Syafi'i, kalau ingin megang Quran itu harus wudu. Mau tak wudu haram, dosa. Karena Imam Syafi'i ingin menitipkan bahwa walaupun ini sudah berbentuk tulisan, tapi asalnya adalah dari Allah, bahasanya Allah. Cang Imam Malik tahu saudu dah apa. Makanya yang Muhammadiyah makin tandi uduk dah Quran. Sama-sama punya pendapat itu. Makanya kalau ngaji pendapat berbeda, jangan ngaji hanya perbedaan, tapi tanyakan kenapa ulama nggak sepakat. Imam Malik ingin ngasih tahu bahwa ini bukan sudah ini tulisan, sudah ini makhluk, sudah ini. Gitu loh maksudnya. Karena kalau bahasanya Allah bukan tulisan, yang ditulis itu makhluk. Sehingga Imam Malik gak mau menghormati ini, tapi menghormati isinya. Saya sekarang buktikan begini cara berpikirnya. Jangankan bahasanya Allah ya, bahasanya orang Jawa saja. Reng Madura tadi bahasa, reng Madura norok bahasa Jawa, keng Madura ya, karena tuan Jawa di Madura itu, nah, makanya bahasa Jawa. Cangreng Jawa mangan, cangreng Madura ngakan, kan begitu kan? Cangreng Jawa madang ya, cangreng Madura madang. Itu level tengah sudah itu ya. Level atasnya dahar, deer. Gitu kan, sama kan, itu sama. Nah kalau bahasa Jawa itu pakai kromo sampai kromo inggil paling tinggi, bahasa yang paling luhur itu. Sekarang saya tanya, bahasanya Allah yang paling tinggi apa? Nah mikir pertanyakan tok gue ngaji, tak ajak mikir, masa bahasanya manusia punya bahasa luhur, masa bahasanya Allah gak ada yang luhur? Bahasa Quran itu bahasanya Allah loh ya. Sekarang saya tanya, bahasanya Allah kalau yang paling luhur yang mana? Nyatanya Quran baca anak tika, di Quran baca kiai sepaling alim, munyi pada. Tidak ada bedanya. Anak tika yang bisa baca Quran umur 7 tahun umpamanya, SD lah kelas tung, bisa lancar baca Quran, terus kiai yang alim suruh baca Quran, bunyinya sama. Terus yang mana bahasa luhurnya? Wong bahasanya sama. Mungkin karo tuan bacaan. Ini saya maksud, kalau sampean nggak bisa nangkep bahasanya Allah, ya sama Quran. Dibaca anak kecil dengan dibaca orang yang paling alim pun sama bunyinya. Coba anak-anak ini suruh baca Fatihah, ada bunyinya.
Bunyi nama Imam Syafi'i berarti mulai bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kan begitu kan bunyinya. Tak kira mau nanakin langsung bismillahirrahmanirrahim. Wairil maghdubi alaihim waladdallin. Alhamdulillah ilik tak kira. Pancet urutannya sama, yang alim sama. Kalau bahasa Jawa saja itu ada bedanya, ada keromonya. Terus bagaimana mengkeromokan Quran itu? Ada juga sebenarnya. Maremong pinter maca Quran tak bangga wei. Nyukinya kulo tepak maca Quran. Sudah bisa maca ajar karena ipakon ajar. Jangan ngeremehkan. Yang nggak bisa baca Quran belajar kalau ada kesempatan. Ya, mula kasep ya ngaji mah belajar Quran ya kepelengan mikiri ekonomi terus belanja ya gitu telat sudah itu berarti namanya itu. Telat sudah itu. Untung saja sholat syaratnya hanya bisa baca Fatihah, bukan bisa baca Quran. Kalau ngaji fikih syaratnya sholat adalah bisa baca Fatihah, bukan bisa baca Quran. Artinya pakai apal tak bisa baca, kor ngiding to apal sah sudah sholatnya itu. Keng mongi memedina tak sah loh. Kalau jadi imam di sini kalau nggak bisa baca Quran nggak sah, nggak boleh ngimami. Orang ngimami syaratnya harus bisa baca bisa baca Quran, benih baca Fatihah. Kalau jadi makmum cukup bisa baca Fatihah. Suruh baca Quran tak bisa, Fatihah apal bisa, ya sudah itu pakai. Jadi mau tak bisa baca Quran jangan ngadal, tak boleh. Itu syarat itu yang jadi imam. Imam di sini loh ya. Kalau imam masbuk, imam yang di belakang telat, nambah tung bedereng norok, akan gitu kan? Nambah satu ada yang ikut, nggak apa-apa. Walaupun nggak bisa baca Quran nggak apa-apa, wong dia nggak jadi imam, cuman diikuti orang, nggak apa-apa. Kalau yang dikomati itu Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, dikomati itu, berarti diangkat jadi imam itu harus bisa baca Quran. Katanya boleh sampean, mung sekampung tade sekali Ustaz. Ya aja tanya aja tade langku sebedah. Ya, kalau ngaji yang cerdas jangan tanya yang nggak ada. Nggak ada, Pak Ustaz, sekampung nggak ada yang bisa baca Quran. Ya saya juga males jawabnya. Ya, pertanyaan itu nggak usah dijawab. Tadi boleh lah, sebareng siapa maju lah pada tak bisa baca Quran. Nah. Ya, sama-sama nggak bisa baca Quran ya maju seadanya siapa saja. Ya. Itu kalau yang ada yang bisa baca Quran, yang nggak bisa baca Quran jangan maju. Karena syaratnya harus bisa baca Quran. Kalau ngimami mau jadi makmum ndak ya. Tuh. Apa tadi pertanyaannya? Bagaimana bahasa yang paling tinggi di Al-Quran? Kalau dibaca kok bunyinya sama semua. Bahasa yang paling tinggi di surga di Quran itu adalah bahasanya ahli surga. Saya baca hadis satu ini. Kalau diurut ya dari awal, ahibbul arabah, cintailah bahasa Arab. Bahasa Arab apa itu? Fa innahu lughatullah, bahasa Arab itu bahasanya Allah. Kalau ingin tahu apa bahasanya Allah, wa lughatu ahlil Qur'an, wa lughatul Qur'an, bahasa Quran. Bahasa Quran yang bagaimana? Wa lughatu ahlil jannah, bahasanya orang ahli surga. Lalu dibayangkan besok di surga pakai bahasa ini. Oh bukan. Besok di surga itu orang semua berbahasa Arab. Sampai bayangkan bahasa Arab yang di sini bukan. Karena di surga itu sesuatu yang nggak pernah dilihat mata, nggak pernah didengar telinga. Jadi bukan bayangan. Bukan bayangan. Kalau Kanjeng Nabi cerita surga itu bagaimana Rasulullah? Surga itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Surga itu sesuatu yang nggak bisa dilihat mata, nggak pernah dilihat mata, nggak pernah didengar oleh telinga. Jadi bahasa-bahasa yang di sini nggak keikut, gitu aja. Ya. Gitu caranya, gak usah dibayangkan. Bahasanya ahli surga itu bahasa paling luhur itu. Kalau umpamanya bahasa Jawa sudah kromo inggil itu. Nah, terus apa yang dipakai bahasa di dalam surga? Yang nggak ada di sini, bukan bahasa sini.
Kalau ke surga pakai bahasa Arab, nyaman reng Arab tadi ajar sampean. Kina bu ajar gelu lah, orang Madura soalnya. Langsung bisa Ustaz. Enggak begitu. Karena bahasa yang dipakai di surga itu bahasa Quran. Yang dipakai oleh ahli surga itu bahasa Quran, bahasanya Allah. Sekarang saya balik lagi, bahasanya Allah, bahasa Quran. Bahasa Quran paling tinggi bahasanya orang ahli surga. Pakai bahasa apa? Bahasa ridho. Ya, coba agak bunyi kalau ridho, gak ada suaranya. Ayo, apa ridho itu? Nerema. Itu bahasa tertinggi itu. Makanya surga itu gak bisa dimasuki kalau gak ridho. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Coba. Yang dipanggil oleh Allah cuma itu, wahai jiwa yang sudah tenang. Kenapa kok tenang? Karena kamu sudah ridho, irji'i ila rabbiki radiyah. Jadi kalau ingin tenang di dunia ini supaya berbahasa dengan bahasanya ahli surga, nanti kalau pulang sudah bawa bahasa, maka ridho. Tak usah mikir yang di sana, karena yang di sana itu belum dialami, maka menjadi ilusi. Itu gaib namanya. Barang gaib itu gak boleh dibayang-bayangkan, tapi dinapak tilasi biar cocok. Ya, kalau ingin husnul khotimah, saya sudah sampaikan, kalau ingin matinya husnul khotimah, setelah doa begini, ya Allah, matikan saya husnul khotimah, harus tahu itu, kalau doa kita didengar oleh Allah, maka kita akan menjadi orang yang kaya, karena orang kaya itu yang bisa bahagia. Karena ingin bahagia harus kaya. Kayanya bagaimana? Hilangkan kefakirannya. Karena fakir sebenarnya bukan karena pemberian Allah. Antara Allah memberi banyak dengan sedikit, itu bukan kelebihan, ini bukan kekurangan. Itu baru adil Allah. Kenapa yang sedikit kok merasa kurang? Perasaannya sendiri, karena diukur dengan yang lebih banyak. Ajar saya pada ukuran tabung pada sama kan? Kebutuhannya yang berbeda meningkat sesuai dengan apa yang dia miliki. Butuh ini, butuh ini. Yang nggak punya apa-apa tadi ingin butuh kayak begitu. Yang bukan kebutuhan jadi kebutuhan. Makai Andi lumbung padi, ya rumahnya besar isi padi semua, berapa ton? Tetap seder, sebereng, pakai pakai tanah kebi, sama satu bereng yang dimakan. Maka Andi kelampi 3 ekor, siang kui kenapa? Hitung, pakai apa rangkap 3, 4, 5, ojeng. Mau lambak agelangan emas, nih kene wae, sepenting manis, perhiasan. Aku semangken telkan tel berlebar. Lambak kalong kene, mangken apa? Enggak perisen terperang ke lebar. Baru kalongnya mana? Nah, pakai tambah bahasa mau ngari ya baru positif dari kamu positif bareng ya tambah positif bareng ya mengkilau lambak kalongan kene bocok kok lambak kene kita perhiasan nongku jek nih kene kebebas tambahan mangke mau tak rajo benilai mangke saya kalongi deh itu tapi ya terus atamba terus selok lambat nih gini mungkin enggak kembang iya ada kisah situng enggak kembang lebur lah kar saya tak lebur mong andi serepot mong tandi terus ini kalau terotok tebus terus tak kita hajat akhirnya kenapa ngenes 6 bulan ngamuk ketok jelang kita tangkemnya seneng ya along bolong pegel tok orang tak ngenyek yang ku ngenyek jadi pegel tok ding jaga apa kok along bolong males arang males lah paling melas paling melas padahal ada orang ngenyek bisa paling melas ya nih sering bini nih kan saya laki nang tenang latih masem-masem makanya mau bini tak gelem juga paksa
Kalau orang perempuan nggak mau jangan dipaksa, sudah di rumah aja memang aman. Neser soalnya karena kecondongannya kepada harta, memang seneng ke harta yang bini. Maka mau orang laki andi tak napa beri, mung tandi, derma, pakai ngamuk ada. Karena orang perempuan itu fitrahnya condongnya ke harta, mengbur lebreng laki kereng bini. Maka laki itu demi reng bini, wah aku mau andi tuhnya bagi kapi. Mong terus dadi reng laki sebener cang reng bini nikah. Mong terus dadi reng laki sebener mong andi pese bagi kapi. Mungkin bagi separuh ki kelero. Makanya kalau ingin tahu kejelekannya orang laki-laki, gampang tanya ke bini nah. Oh ada yang bagus, coba tok pokong. Mau tanya ke kancan nah, bagus, tanya ke bini nah. Karena ben Allah lah kena paring neka supaya reng laki neka terus membenahi diri. Sebini tak kau mana ku sampurna ke orang boy. Selaki neka sebini ke orang boy. Supaya saling menyempurnakan. Itu tujuannya. Nggak mungkin sampai kesempurnaan. Maka nanti pernikahannya akhirnya apa? Stagnan apa? Cia cari medura apa cia itu? Bosan nih lepas sempurna nah. Justru yang saling menutupi itu loh, yang akhirnya korpada niat bagus loh. Sama-sama punya itikat baik, ingin nutupi kekurangan, saling menutupi itu bagus. Bisa keluar ya. Pada tokar sekoni kerong boleh kan begitu. Coba lah tokar ya tobuk nandang pada rukun itu. Jadi memang kekurangannya di situ, memang dengan Allah disetting begitu. Nah. Jadi kalau punya uang, kebelah ke sebini, ya deh, berdepesa 1 juta. Andi asal 1 juta, ya parodeng. Tak lebih bagus lagi, parodeng 500 sedeng. Jadi kita nyaki, aja kebelah apa sih? Kita tanya nyaki 500, punya gelu, nak 100 sebaik itu lagi beli 100. Itu baru bener. Tangan bini, oh tangan laki bagus, beli bagus saya. Cokot nyaman, 1 juta beli 100. Terserah, sistemnya terserah. Mau takut sebini jadi biasa nah, mau jadi kalau benteng, takut selake ke berung tadi 500 bisa. Mau takut reng bini 500 tadi, banyak jadi nah. Malai perabotan, malai romar benteng mau takut reng bini, mang untung mau reng bini. Ya, serepot mau takut sebini, tak tipe bagi ya, wah itu repot tuh. Tahu ke belum mah. Ya, itu ceritanya. Kembali lagi bahasa ya. Bahasa paling luhur itu Quran itu adalah bahasa ridho. Kalau sampean ini ingin baca Quran kau tuh ajar. Keng mong teroan dia bahasa si paling teki gelem, maka kita ajar bisa. Sepenting gelem ke Allah nyemak. Sampean jangan sok-sokan, nggak bisa baca Quran ini salah semua. Karena apa? Kalau ingin bisa baca Quran harus belajar. Oh ya lah umur lah sibuk bi anak lah tak usah sudah nggak usah belajar ngaji terus ngaji cari apa cari tuntunannya Allah supaya bisa menangkap bahasa Allah yang paling tinggi paling luhur. Orang ini kalau sudah punya keridoan tengkakulina ben pada guna ucapan dan perilakunya semuanya baik. Kenapa? Sudah ridho soalnya ridho. Omongan jelek, perilaku jelek itu jelas belum ridho. Tidak masalah, cukup diakui saja karena belum ridho. Neneng di belah di tetangga, atik bener-bener karena belum ridho. Dan itu yang ngasih Allah itu, bukan hasil siapa-siapa. Nunggu sampai Allah ngasih. Tinggal kita ngaku saja. Kalau belum ada nilai-nilai baik yang hadir di mulut kita, di lisan kita atau di perilaku kita, berarti kita belum bisa berbahasa dengan bahasa yang mulia, yang tinggi. Orang yang ridho dengan bahasa yang paling tinggi punyanya Allah, ternyata di hati cuma isi 2 ya. Orang ridho tuh di hatinya cuma isi 2 bahasa tadi itu, isi 2 logat. Katanya orang Arab lugot. Orang Arab kalau bilang lugot depak ke Indonesia itu logat. Karena orang Indonesia tak andi rin. Ya, makanya mau bedereng ngaji
goiril magdu begitu Musa Sahara itu ya ciri bakun mal mag gitu. Jadi G bersahara. Kalau sudah dengan Allah gak dikasih bisa terus sampai tua gak bisa itu, padahal gampang mal rin ya, dia bilangnya goy gitu, gak bisa bilang goy terlalu masuk jadi G, makanya akhirnya lugot jadi logat. Itu serapan bahasa Arab itu logat itu ya, logatnya logat Madura, logatnya logat Batak. Logat itu aslinya bahasa Arabnya lugot, bahasa itu jadi logat. Nah. Jadi kalau sudah dalam hati jiwa kita lahir ridho, maka isinya dua, biar tahu ridho itu bagaimana. Isinya cuma dua, apa? Sabar dan gak ridho bagaimana? Sabar dan syukur. Karena ini bahasa ya, karena ini bahasa. Kita ini kadang-kadang sibuk, mana yang disyukuri, mana yang disabari. Gak usah, kita gak tahu itu. Ya. Kalau dalam bahasa hadis begini, terhadap setiap apa yang Allah putuskan, maka kita harus nerima. Malah menjadi rukun iman yang keenam, al-imanu bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Namanya rukun iman yang keenam, iman kepada keputusan Allah yang jadi bagian hidup kita, baik itu yang seneng yang gak seneng, khairihi wa syarrihi. Kira-kira gini, kalau dibalik, kira-kira ada nggak kalau Allah itu ngasih kepada kita sesuatu yang buruk? Pasti kalau kita mau jawab dengan kebenaran, gak ada Allah ngasih keburukan. Kok gak ada Allah ngasih yang sengsara, yang pahit? Gak ada. Masa Allah ngasih yang gak enak? Wong Allah itu maha cantik, maha indah. Nyampe kepada kita menjadi sebuah kesenangan dan menjadi sebuah kesengsaraan, tergantung yang nerima itu. Kalau Allah ngasihnya enggak menyengsarakan. Buktinya ada yang kata kita itu menyenangkan, bagi orang lain ini adalah tanggung jawab. Tanggung jawab. Nabi Sulaiman bilang begini ketika jadi raja, liya beluani, ini bala ini. Kerajaan ini bala ini. Coba bayang lagi. Umar bin Khattab, sahabatnya Rasulullah, nangis ketika diangkat jadi khalifah. Tak senang sekali. Umar bin Abdul Aziz di zaman dinasti Umayyah nangis. Kadang ada orang dikasih katanya saya sampai nikmat, padahal bagi dia adalah bala. Kadang yang diberikan kata kita bala, katanya orang lain bisa ini baru nikmat. Dibalik-balik kan, sehingga gak tahu mana yang disyukuri, mana yang disabari. Gak usah, biarkan iman tadi berbahasa dengan bahasa lu. Orang itu kalau punya iman sempurna, maka yang keluar bahasanya bahasa luhur. Apa bahasa luhur itu? Bukan ucapan, bahasa yang bukan suara. Yang saya maksud, bahasanya Allah. Sabar pada tempat dan waktunya, syukur pada tempat dan waktu. Mari keluar tibi. Yang jadi pemikiran kita, yang jadi fokus kita adalah bagaimana iman ini bisa meningkat. Karena bahasanya iman cuma dua, sabar pada waktu dan tempatnya. Bejana sabar keluar sabar, bejana syukur keluar syukur. Kita gak usah ikut-ikut. Pokoknya yang penting terima, alhamdulillah. Saya buktikan lagi di Quran. Apal kabir ya. Surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi ya mau baca tok lah temu fasabbih bihamdi, maka sucikanlah Allah dengan memuji. Gak cocok, yang cocok harusnya begini, fasabbih bitasbihi rabbi, maka sucikanlah Allah dengan menyucikannya, itu baru cocok. Artinya apa? Antara sabar dengan syukur ini satu kesatuan. Biasanya sabar lambangnya sabih. Beri pak apa sih lo cocok? Bukti cahabat dan kebulah tak bisa nolak. Dikasih yang nggak cocok. Bukti kalau kita ini hamba nggak punya keinginan, nggak punya keinginan seperti itu. Tapi nyampe, siapa setelah sakit ya? Siapa setelah repotnya rezeki?
Gak ada yang kepingin. Siapa yang kepingin kehilangan? Gak ada. Tapi waktunya hilang ya hilang. Urusan kita lalai gak ngunci, itu namanya ikhtiar. Tapi takdir ya pancet. Siapa yang kepingin sakit? Artinya kalau sakit, sampean gak usah ngomong alhamdulillah, ngomong subhanallah. Tak keliru Allah. Subhanallah itu maha suci Allah yang sudah ditentukan, ditetapkan ke saya, gak ada yang keliru. Subhanallah. Biasanya selalu aman nyaman ini, selalu aman nyaman. Subhanallah. Tapi di idaja fasabbih bihamdi. Kamu dengan subhanallah tadi sudah muji. Orang sabar itu berarti bersyukur, orang bersyukur berarti satu kesatuan itu. Nggak usah dipisah. Bejana tibi, bejana abak lo karep aning depak. Subhanallah, keputusan Allah tak keliru. Maki abak tak cocok ya terima. Tetap tak nerima berat. Tetap gak nerima berat. Tapi tahu kalau itu adalah keputusan Allah. Subhanallah. Tepang abak andi karep ternyata pada bentakdir Allah. Alhamdulillah. Itu biasanya mainnya dua. Nggak usah orang dipaksa alhamdulillah terus, nggak bisa. Makanya habis sholat tuh subhanallah subhanallah subhanallah. Akhirnya kalau saya baik subhanallah subhanallah 33. Marwa alhamdulillah alhamdulillah. Jadi dua hidup ini. Kalau yang tidak cocok tapi nyampe berarti keputusan Allah subhanallah. Kalau yang cocok nyampe alhamdulillah. Dua-duanya sama-sama bukan kekuatan kita itu. Sekarang buktikan, mau tepang lo andi anak, abit andi anak, pakai beri ngandung. Waduh, alhamdulillah, saya senang alhamdulillah. Anang banyak yang meleng, subhanallah, beri alhamdulillah terus. Aning beri cele buran di anak, setia aku ngamuk tok. Mau beli cak mau ngamuk lambok saya dente. Waduh, makai dente mbah Argentina, gitu. Pah anang banyak 6, makanya langtung lo eman. Kadang meleng itu. Ya, kalau belum dikasih anak, subhanallah, belum dikasih anak, pas dikasih anak ngandung pertama itu, 5 tahun lo sih ngandung, ngandung. Alhamdulillah unku, alhamdulillah. Padahal anak itu di Quran sama sekali gak dipuji oleh Allah. Itu adalah ancaman fitnah. Anak itu fitnah, anak itu adalah yang memalingkan kamu dari Allah. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai memalingkan kalian, anak-anakmu, hartamu dari ingat kepada Allah. Berarti dua ini yang memalingkan kan? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta dan anakmu itu fitnah. Ane ngesokon kan? Ya Allah kasih anak. Berarti minta fitnah itu, minta ujian berarti. Ya karena tak beri abid, beri alhamdulillah cak Allah. Ya alhamdulillah kalau lagi wala meleng. Ya kening sakit dok ben malam tak pengen tedung. Raja sakoni bisa jalan to sampai lah sombong. Ya. Seberi tak bisa jalan, air jalan jong, masa bentok jalan jong jalan. Tapi bisa jalan buruk kok kebong-bong. Ya, ayo, ada bener jalan fitnah. Itu tak tujuan ngakan contang setero ngakan tujuan ngakan tok wae begitu. Dan masih bener ini ya. Andi anak soleh neneng tak mintaan PC sampai deh ya kaki tak minta PC ya deh ya karena anak tak minta PC neneng tok ane mau minta PC tok ngamuk akhirnya mbok PC tok ya sampai keluar bita mata ya gitu nanti mula bakal itu. Ada bener mari subhanallah mari alhamdulillah subhanallah boleh pokoknya ngomong sebaik subhanallah saya seneng alhamdulillah tapi antara subhanallah bihamdulillah jadi satu fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Tapi dua aja pas tambah bi istighfar itu amalan itu pokoknya mau sebaik pakai tak cocok oleh subhanallah baik mau secocok alhamdulillah tapi istighfar ini fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir minta sama orang terus astagfirullah aceling anak astagfirullah lambat ada ete dente saya maksa ke Allah minta setengah lebih dia kelar-karan nggak ada itu ya kelar-karan lambat saya dente masya Allah aku udah selamat selamatan pada betong kape ya itu
saya tebang baju yang pun ya sampai kudang ya anak raja dah ya tanya aki bitang kena ni celeng anak raja Ambon pada Yurwa ya mak bedah anak raja celeng raja Ambon pokoknya posito anak gele so ya padahal benih anak raja kocak anak raja saya yempen guys sedang bitang kena kocak mak bedah anak raja celeng ya tidak lah raja Ambon benar kok kisah ya kan beda memakilang jeleng makai coba kocak anang siapa nanti genteng ada ya kan begitu malah balik moreng betul mau anang genteng itu kocok malah cubang gitu mereka sombong maksudnya mau saya coba kocak genteng kan lecek terus kisah gara-gara anak lecek saya genteng kocak saya coba kocak genteng mau anang tibi kan itu banyak fitnah itu lecek itu kocak coba engkau kocak genteng kan begitu kan mau tepang genteng kocak coba. Nah itu kan kalau masalah anak itu. Jadi bahasanya Quran itu kalau ingin tahu bahasa yang tinggi. Ketika seseorang sudah ridho, maka semuanya menjadi mulia. Orang kalau sudah ridho, semuanya jadi mulia. Bejeng yang ridho, macam Quran yang ridho. Coba mau kilo ridho hidup ini. Makanlah bejeng orang sekilo ridho. Belum nerima sih masih protes terus jiwanya. Nggak akan pernah luhur, nggak pernah akan mulia kalau belum ridho. Dan ridho itu dua bahasanya, sabar dan syukur ya. Mau tahu aja abah sabar di syukur ini ukurannya biar tahu hidup ini tiap hari nikmat. Nah coba bayang agak-agak saya rasa akibi ulama-ulama Allah orang Allah semak ke pangeran di nikmat benar Mong abah ku lebih sampai kilo bisa nikmat tak masalah kalau belum nikmat berarti belum punya bahasa yang tertinggi ki acer biar tahu ngaku karena orang yang sudah ridho itu bahasanya adalah sabar dan syukur ciri-cirinya rasanya hidupnya nikmat terus. Di Al-Quran Allah cerita begini wadkurhum bi ayyamillah inna fi dzalika la ayatil likulli sabbarin syakur. Itu membaca Quran kita temu itu wadkurhum fi ayyamillah, ingatlah di hari-harinya Allah. Apa hari-harinya Allah? Tafsir bi ulama nikmat. Jadi sehari-harinya Pak lekor jam jogeh tedung ajalan toju punya masalah apa saja nikmat terus Kenapa masalahnya? Karena itu adalah likulli sabbarin syakur, karena dia adalah orang sabar dan syukur. Ini dalillah. Dua. Ya, terakhir ini. Terakhir. Orang nikah mung terobu debunah tak baik-baik. Orang ini kalau ingin saya sampean kalau ingin punya omongan yang gak dibuat-buat caring metuda seduhuna loros ya maka lisan kita harus lepas ikatan. Apa yang mengikat lisan? Kepentingan dan keinginan. Itu orang neka mung teroon andiah debuan tingkah laku ucapan seseduhuna loros tak baik-baik, maka lepaskan lisan kita dari ikatan-ikatan apa? Pengetero, bi ambisi, bi kepentingan, ambisi dan kepentingan. Orang kalau punya ambisi, kepentingan dan keinginan, biasa cirina ngocak-ngocak, bulet. Pokoknya mau bener ngocak bulet, itu sudah ada keinginan itu, bertujuan itu. Bulet. Kenapa ucapannya kok bulat? Karena hidupnya, urusannya ruwet. Kalau urusannya ruwet, omongannya bulat. Jadi dibalik sekarang. Kalau ingin gak punya omongan bulat, ya hidupnya jangan ruwet. Orang yang hidupnya ruwet pasti ngomongnya bulat. Lah banyak mesena, mong orang ruwet dan ocang bulat. Gak bener omongannya. Nah, kalau ingin urusan ini gak ruwet,
Sampai gini loh, jangan doa gini, ya Allah mudahkan urusan saya ya Allah. Gak akan ada yang mudah. Setiap ada yang mudah, ada yang sulit. Antara yang mudah dengan yang sulit, gak ada yang ruwet. Itu yang penting. Gak usah merubah kehidupan ini. Setiap manusia saya sampean pasti dikasih masalah hidup. Ada yang mudah, ada yang sulit. Gak mungkin mudah terus. Tapi mudah sulit ini gak jadi masalah. Yang penting gak ruwet. Makanya doanya gak mustajab kan? Soalnya minta gini, ya Allah mudahkan urusan saya. Ketika menemukan kesulitan kaget, padahal kau lah tua. Bukan gitu, doa gak bisa ngerubah itu. Namanya hidup sudah sunnatullah. Yang kita hadapi dua hal, dua sisi. Ada yang mudah, ada yang sulit. Tapi dua-duanya sepenting lo ruwet. Kenapa tidak ruwet? Karena dadanya sudah luas. Jadi permasalahannya adalah kalau orang dadanya luas, maka hidupnya nggak ruwet. Kalau hidupnya nggak ruwet, ngomongnya nggak bulat. Jadi yang paling penting apa? Lebarkan dada, lapangkan dada. Lah, dada lapang itu karena dua isinya, sabar dan maka jeng benar atuwar ya ke Allah. Minta itu. Bagaimana caranya supaya dada lapang? Minta kasih lahu kunci. Yang megang kunci ke lapangan siapa? Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Musa masih doa, Rabbi syrahli sadri, ya Allah lapangkan dadaku. Itu doanya Nabi Musa. Mau kanjeng Nabi enggak doa, langsung bi Allah. Alam nasyrah laka. Tuh. Nabi Muhammad loh. Kita punya Nabi Muhammad, bukan doa lagi. Kalau Nabi Musa masih doa, ya Allah lapangkan dadaku. Kalau Rasulullah enggak, langsung di Allah. Alam nasyrah laka sadrak. Bukankah kami sudah melapangkan dadamu Muhammad? Jadi satu-satunya manusia yang sudah lapang dadanya disaksikan langsung oleh Allah, Nabi Muhammad. Makanya kita kemudian kalau ingin lapang dada, minta ke yang punya kunci itu. Mintanya ke Allah tapi lewat Nabi Muhammad SAW. Berarti salawat sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Di hati ngomong, saya minta kelapangan kepada Allah sebagaimana lapangnya hatinya Rasulullah sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Tepang macam salawat oleh 100, oleh 1000, sehari 2 hari pese datang. Pese. Ya kantong ibu, ya pese kan ya, kantong ke buang. Tapi ngocak beniri tang tujuan, tang ateh mari lebar, dada lebar. Ya, lapang dada. Terus baca, pese boleh datang, kantongnya boleh. Ya, cek buang. Tapi si ambu solawat karena yang dicari solawat tadi apa? Sambungan ke Rasulullah Sallallahu Alaihi. Sampean gunten begitu oleh obeng, dekung obeng. Ambal boleh solawat merdetan pesan kan gitu ya. Lah itu yang bikin gak lolos. Makanya saya tadi pesen mau tentang macam solawat, pesen dateng, udah buang, jauh buang kantongnya. Ya mau tak bisa ngantongnya telepon saya, dateng insyaallah, ya kan? Ini mau pesede, tertulis kantongnya, kayak ngocak ya teh, berdiri sehari biko. Terus solawat Kenapa? Solawat gak boleh berhenti. 10 sehari. Soalnya banyak, mau kuat seket, 100, terserah. Tapi sambungan ini loh. Jadi kanjeng Nabi, saya bi Allah saya kocak luas dadanya. Saya mau baca solawat sallallahu alaihi Muhammad. Kenapa? Setinggi gunung harta kita, kalau hati kita sempit, mangkel toh hidup ini. Ruwet terus. Kalau sudah ruwet ngomong ini gak pernah bener. Bulat aja. Ini Islam ini. Maka Allah sallallahu. Dari situ kemudian ulama agabe solawat. Agabe solawat nyaman solawat nariyah. Allahumma sholli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladzi tanhallu bihil uqad. Ini deh. Alladzi tanhallu bil uqad. Ya Allah, saya salawat dengan kanjeng Nabi dengan salawat yang sempurna, salam dengan salam yang sempurna, lepaskan ikatan, tanhallu bihil uqad. Lepaskan ikatan. Ikhlas Al-Qur'an apa? Wahlul uqdatan min lisani. Yang di sini tanhallu bihil, itu lo biar tahu. Makanya ada ulama ngarang salawatnya mana nariyah. Jadi kita kalau baca salawat nariyah, tanhallu bihil uqad. Artinya apa itu? Yang bisa melepaskan ikatan-ikatan. Ikatan apa? Yang ikat lisan saya. Segarai ciler ya bisa abuju, segarai ciler lisan ini bisa berbohong, nipu. Nah gara-gara rakus tadi tuh peroleh banyak. Setabil kemarin ngocak abuju, abohong, nipu orang, gara-gara rakus terang dia banyak. Terus tak kehilangan, terus tak ke orang nambah terus.
sehingga hanya mengikat kepada lisan ini. Tapi mau orang oding tandi kepentingan, tandi keinginan jar wajar bae loros mereka patang keceplos nih ngocak sebedena loi bae kabe cek orang atanya kebero kita temor kado temor kebero dia ya gitu nolongi orang ya sajena ada biaya nih keng cuman dikit dia itu wah ngocak memberi PC langsung oh beres langsung oke bos bangkat langsung oh aduh PC berarti baru tak ribet. Jadi setiap apapun urusannya perhatikan ini kalau ada uangnya jalan semua coba mau ada PC nah lah punya alasan lah agama ke ikhlas nggak neka sampean tak geres kah celing urusan tunya neka mau ada obeng tak beres minta tolong napa mau ada obeng sampean ngaji agama ikhlas karena agama itu mengajarkan begitu yo makin mati mau tak beri ke saya macul nang kiri kan otik mari mari ya kurung bari kurung akai watu nih enteri beri PC langsung gulung ayo kong mokongan sampai duhur tak ada mari sekali mau telepon loh akai watu nih watu enteri bila montoran langsung ayo rek mari no iku sanu langsung beri PC kayak gitu rokok langsung mari langsung mari mati nih kaki repot boleh Odi Odi boleh aja boleh mati kira repot mau mati ini merepot saya Odi kadang kau tak repot dari mati mereka jangan saya mati makanya saya kopur tak apa-apa buang ke tasnya tak merotes kita bener mati protes Pak Odi boleh kayak ke Suramadu buang Pak cukup boleh buru kan tak mungkin ya tak mungkin orang mati mereka pakai kopur makanya saya kopur tak ngurus saya Odi saya kepikiran. Jadi artinya begini, gak ada cara lain kalau ingin punya kelapangan solawat. Maka lebih kan bi ulama mau kiai lambak mau main sampai asrona apa baik situng kiai banyak solawat. Itu bukan masalahnya diselesaikan, dadanya mau dilapangkan. Biar ngerti sampean. Ntar kayak di mabai, mesti mau asaro tangan anak apa buduk kiai kayak beling banyak solawat. Lakok ya tak hasil banyak solawat tok bokong kanjeng Nabi karena kanjeng Nabi dikunci ya saya entar ke kiai salah paham begitu entar ke kiai macam solawat pas lancar pasarnya rame sangku solawat bisa merami pasar bukan begitu jadi solawat itu dibaca supaya mendapat barokahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi yang Rasulullah sudah dinyatakan paling luas, paling lapang dadanya. Maka abah ngambri itu apa? Ngambil barokah ke Rasulullah. Ikut ambil bagian keberkahannya, ya. Makanya kiai-kiai surah molot yang mari oleh barokah kanjeng Nabi. Benilai yang kau mengamolot dah, rami. Makanya kau amolot tak bentahun, nen kita tangkena. Amolot kia, jangan sampai modal ada kepelang. Ada kan yang belit kanjeng Nabi apa? Cara yang salah paham ya aduh cara kalau pasar rami sampai nero sampai saronero yang mau amolot karena kanjeng Nabi seneguk kunci mari ate luas bisa pasar seperami mau de lapang tenang mau de sempit makin rami kok orang baik ya salah mau jual padu biasanya sombong sampai seneng saya sombong apa seneng saya tawadu mau taruh yang tawadu sederhana rendah hati sampai bayi jadi mau sampai lah ketamoi mau sebelum semelih monggo mau tebang sampai mau tebang wal jual rame mau bedara minta cengi yang peng makan cengi ya dia kan banyak semelih tapi mau tebang sampai makin minta capi beri monggo karena sampai mengwal jual sepele kari tawadu rendah hati mengwal jual rami sombong akhirnya orang gigil api sebelah ngamuk tuh itulah harta ya jadi mudah-mudahan dapat barokahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan kelapangan dada sehingga segala urusan kemudian tidak membebani tidak menjadi ruwet sehingga omongan ini menjadi omongan yang lurus. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala
salatan tashrah biha suduran ajmah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Allahumma yassir lana wa lahum umuraddin wa dunya wal akhirah wa yakhtimullahu lana wa lahum bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.